Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wahyu Purbo Santoso, selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Perkenalkan, saya M. Jufri Mulyadi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Cyber Asia dan saat ini saya berada di kelas MJ702. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang 3 hal pokok. Yang pertama, bagaimana kita memahami resiko keuangan global. Yang kedua, bagaimana memperluas wawasan tentang multinational company dan dampaknya. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan keuangan lintas negara. Kita memasuki ke poin yang pertama, yaitu peranan manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional. Jadi, manajemen keuangan internasional adalah pengelolaan keuangan untuk kegiatan bisnis global. Adapun peranannya, yang pertama itu bisa mengelola risiko mata uang. Jadi, risiko mata uang bisa dikelola. Yang kedua ada optimasi modal lintas negara. Yang ketiga ada diversifikasi sumber pendanaan. Lalu apa manfaatnya bagi multinational company? Pertama, ada efisiensi operasional global. Lalu terdapat perlindungan terhadap risiko pasar global. Dan yang terakhir, sehingga terjadinya peningkatan profitabilitas atau keuntungan. Lalu, apa kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia? Nah, jadi kontribusinya yang pertama, akan terjadi transfer teknologi dan inovasi. Semakin banyak pengetahuan dan semakin banyak teknologi dan inovasi yang terbaru. Terus kita bisa melakukan konsultasi investasi. Sehingga terjadinya peningkatan investasi asing yang langsung masuk ke Indonesia. Dan pada akhirnya kontribusi pajak dan pengembangan infrastruktur semakin meningkat. Ini analisis jika penyatuan mata uang ASEAN. Terdapat keuntungan dan tantangan. Potensi keuntungan yang bisa didapat yaitu ada stabilitas kurs tukar. Kedua, pengurangan biaya transaksi. Yang ketiga, integrasinya ekonomi yang akan lebih kuat. Jadi kurs tukar yang stabil, adanya pengurangan biaya transaksi, dan stabilnya ekonomi yang lebih kuat. Namun, untuk mendapatkan keuntungan tersebut, ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama, ada ketimpangan ekonomi nih, antar negara atau gap antar negara. Yang kedua, kebutuhan stabilitas politik yang akan meningkat. Dan yang terakhir, sudah siapkah infrastruktur keuangannya? Jadi, kalau tantangan ini bisa kita hadapi, tidak mungkin, eh, tidak mustahil potensi keuntungan itu akan kita dapat. Apa konsekuensi pemberlakuan sistem kurs mengambang yang bebas bagi perusahaan Indonesia? Jadi nilai tukar itu ditentukan oleh mekanisme pasar, jadi tanpa intervensi pemerintah. Jadi dia sendiri. Jadi nilai tukar itu ditentukan oleh mekanisme pasar. Jadi tidak ada campur tangan dari pemerintah. Konsekuensinya apa? Pertama, akan terjadi volatilitas nilai tukar. Yang kedua, ada resiko keuangan bagi eksportir dan importir, sehingga harus melakukan peluang hedging nih melalui instrumen keuangan. Jadi harus memperlakukan sistem untuk pengamanan nilai tukar mata uang. Jadi harus dijaga. Itu konsekuensi yang harus diterapkan. Apa dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs tukar mata uang? Nah, jadi jika hubungannya dengan neraca pembayaran, maka jika defisit neraca pembayaran itu dapat melemahkan nilai tukar mata uang. Jadi jika dia defisit, maka nilai mata uangnya melemah.
Namun kebalikannya, jika dia surplus, itu akan memperkuat nilai mata uang. Itu bagi, neraca pembayaran. Lalu dampaknya bagi perusahaan apa? Akan terjadi perubahan harga ekspor ataupun impor. Dan yang kedua, akan terjadi fluktuasi biaya operasional internasional. Lalu, bagaimana penerapan metode translasi dalam penyusunan laporan keuangan multinational company? Jadi, metode translasi itu menggunakan dua metode. Yang pertama, bisa menggunakan current rate metode atau menggunakan kurs terkini. Atau juga bisa menggunakan temporal method atau menggunakan kurs historis. Pentingnya apa? Agar pelaporan keuangan akan lebih akurat, serta dapat mengelola eksposur valuta asing dengan efektif. Ada beberapa argumen tentang multinational company dan teori keunggulan komparatif. Jadi, teori keunggulan komparatif ini, negara fokus pada produksi barang di mana mereka memiliki efisiensi yang relatif. Nah, namun multinational company ini mendobrak teori tersebut. Jadi menurut multinational company ini, jadi multinasional tidak terikat pada suatu negara, melainkan memanfaatkan keunggulan absolut seperti tenaga kerja yang murah, kebijakan pajak yang murah, atau kedekatan pasar. Ini merupakan argumen-argumen tentang multinational company dan teori keunggulan komparatif. Bagaimana proses ekspansi bisnis ke mancanegara? Nah, prosesnya itu bisa dilalui dengan ekspor atau menjual produk ke pasar asing. Atau bisa melakukan dengan joint venture atau kerjasama dengan perusahaan asing. Bisa juga melakukannya dengan lisensi atau waralaba, atau memberikan hak kepada pihak asing untuk memasarkan produk-produk kita. Dan yang terakhir bisa melakukan dengan pendanaan investasi langsung, atau mendirikan pabrik atau anak perusahaan di luar negeri. Itu proses ekspansi bisnis jika kita mau ke mancanegara. Bagaimana agar sistem mata uang mengambang terkendali? Nah, jadi fluktuasi tinggi mungkin terjadi karena beberapa alasan. Satu, intervensi pemerintah yang terbatas. Yang kedua, adanya faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global atau krisis ekonomi. Yang ketiga, adanya spekulasi pasar yang tidak menentu. Itu bisa mengakibatkan fluktuasi yang tinggi. Nah, ini adalah alasan manajemen keuangan dan investor harus memperhatikan neraca pembayaran. Jadi, alasannya untuk manajer keuangan itu harus menilai stabilitas ekonomi negara, lalu mengukur risiko investasi dan operasional. Itu bagi manajemen keuangan. Lalu bagi investor apa yang harus diperhatikan? Nah, jadi dengan memperhatikan neraca pembayaran, investor akan bisa menentukan peluang dan risiko investasi. Jadi sudah tahu nih peluang dan risiko investasi. Terus bisa menganalisis nih potensi pengembalian dalam valuta asing. Jadi investor bisa menentukan sikap nih, akan melanjutkan investasi atau tidak. Menentukan peluangnya apakah pengembaliannya akan rate-nya akan lebih banyak atau tidak. Jadi harus memperhatikan neraca pembayaran. Dan terakhir, kesimpulannya bahwasanya manajemen keuangan internasional adalah salah satu kunci keberhasilan multinational company dalam memitigasi resiko global dan memanfaatkan peluang bisnis lintas negara. Jadi ketika manajemen keuangan internasional ini sudah dipelajari atau bisa dimengerti, keberhasilan multinational company ini dalam memitigasi resiko akan membuat kesimpulan baru untuk menentukan sikap. Jadi ketika mitigasi resiko global dapat tertangani, itu bakal membuat banyak keunggulan, bisa menekan biaya operasional atau bisa menentukan sikap untuk melanjutkan investasi atau tidak. Jadi dengan mitigasi resiko itu
membuat peluang perusahaan yang akan melanjutkan ekspansi ke mancanegara akan lebih mulus atau lebih maju jalannya, karena sudah memitigasi resiko-resiko yang sudah ditetapkan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kata masih banyak kekeliruan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya mohon bimbingan dan arahannya kepada Bapak Wahyu Purbo Santoso. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.